Hi guys, and welcome back to the K channel. Ya, kenapa kita ya? Tepuk tangannya kenapa ya? Kenapa ini Lili kita kok Sudah berakhir lagi, sudah keluar pemenangnya. rada spot jantung ya? Bener-bener kayak nama yang kita tunggu-tunggu keluar tuh kayak deg-degan sih. Aduh, Di sini video ini kita khusus ya pas tentang top 9. zero base Iya, one. zero base one. Nah, ini kita Sudah juga, nggak top 9 lagi, zero base one. ini juga kita langsung ya. Jadi kalau misalnya kita ada sedikit footage yang salah, ya mohon maaf, karena kita live langsung dan teksnya juga rada jelek ya. Jadi ini overall gimana Lili untuk line up zero base one ini? Dari awal sebenarnya aku sudah komitmen apapun line up debutnya tetap tak support. Siapapun isinya tetap tak support. Gitu. Dari awal sudah kayak gitu. Soalnya kan sudah ngikuti dari pertama ya, episode pertama ya. Tapi karena memang aku pada dasarnya juga kayak gitu sih. Siapapun isinya tetap tak dukung, nggak ada yang tak dukung hasil produk dari Mnet. Gitu. Tapi untuk hasilnya puas atau biasa atau gimana? Dibilang puas 100% ya enggak, ada yang enggak puasnya gitu kan. Karena Beberapa pick nggak masuk ya? boleh sebut pick nggak? Oh boleh. Aku agak menyayangkan Keita nggak masuk. Itu sih. Rada mengagetkan sih kita nggak masuk dan Iya, tapi aku tidak menyalahkan training yang masuk. Iya, mereka ya berhak lah. Mereka juga bagus kok gitu. Makin kesini kan memang makin bagus. Dulu awalnya aku pesimis banget, tapi memang makin kesini makin merata, makin bagus. kayak one star ya tadi. Yang Iya, khawatir betul. dari khawatir jadi sekarang bangga. Iya, aku termasuk seperti itu, seperti membesarkan mereka. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Ngefood deh, ngefood. Cuma memang sebenarnya prediksi kita di video sebelumnya itu hampir 98% tembus ya. Iya. Sebenarnya gini, kita menyebut juga Pak Gunu, kita menyebut Ricky juga menyebut, gitu kan. Cuman itu di posisi yang rada ambigu sebenarnya. Ambigu. Kita bukan- memprediksi di posisi sekitar 9. Iya, jadi yang memperebutkan itu adalah dia sebenarnya mereka berdua. Tapi ternyata Sama mereka masuk legit. fix ya nggak apa-apa lah gitu. Ya, karena apa ya? Karena itu hasil vote ya, hasil vote para star creator yang ada di dunia ini ya. Jadi kayak ya itu sudah jadi resiko karena kan daripada kita dicurangi Mnet ya. Pilih mana ya? Menurutku sebenarnya ya ini bukti nyata Mnet tidak bisa berkutik terhadap food. Menurutku Iya, ya, benar, menurutku benar, gitu. benar. Soalnya sebenarnya aku tahu kalau kayak Mnet tuh memang kayak pertama ya, dia tuh selalu membatasi training dari agensi tertentu itu tidak lebih dari 2. Bisa seperti itu. Contoh? Contoh sebenarnya waktu Wanawan ya, aku kan lihat versi lakinya kan. Wanawan itu Jisung sama Daniel. Terus Brand new. Jiwung sama Siapa ya siapa namanya? sih? Kok Jiwung sih? Lupa. Siapa sih? Wujin. Iya. Wujin sama Dewi. Kan itu. Jadi gitu. Ini lain daripada yang lain. Yehua langsung setor nama 4. Gila. Ada Sang Hao, Ricky, Gyuvin sama Hyujin. Wujin. Wow. Menurutku ini mungkin drill Vote tanpa ya? campur tangan Mnet. Dicurangi Mnet Soalnya apa dicurangi Mnet? Bukannya curiga ya, memang kayak gitu sih biasanya loh, biasanya umumnya itu kayak gitu. Terus seperti di X1 itu yang ngawur-ngawuran Mnet-nya kan sampai menghebohkan kan, yang di X1 itu kan yang ngawur-ngawurannya dia. Yang pusatnya dia sampai Sampai ada kekacauan algoritmanya itu. pertanyaan berapa ternyata. Itu kan gara-gara bukannya mendis ya, maksudnya Starship sama Wulin kan diduga yang main-main dengan Mnet. Iya, rasanya ada soal gitu. Starship rasanya Tapi sama kena akhirnya denda. iya, Sama Starship kena denda. buktinya
buktinya sejauh ini loh ya, kelihatannya kan nih Starship terbukti kelihatannya. Starship yang terbukti kan Sudah. Lu tetap buku yang bahasnya itu. zero base. Nah, makanya itu menurutku ini bukti keadilan Mnet yang tidak bisa apa-apa. Terus kedua, kan biasanya mereka tuh itu ya anti Chinese ya gitu. Jadi buktinya mereka memasukkan 2 gitu, Chinese-nya Ricky sama Sang Hao. Sebenarnya aku sempat pesimis setelah Ricky masuk. Iya. Wah, itu kayak udah lemes. Aduh, nggak mungkin Cina masuk 2. Iya, Aduh, nggak mungkin Yehua tuh masuk banyak gitu. Iya, Itu tuh benar-benar plot twist sih. aduh sudah pesimis. Apalagi Ricky masuk di peringkat 4. Iya, 4. Sudah masuk Gyuvin, Ricky. Aku tuh berkiranya Yujin tuh yang di atas. Kan waduh, nggak mungkin Sang Hao ini. Kayaknya Sang Hao akan jadi seperti shouting kedua. Iya. Itu pun Aduh. kalau setelah dikurangi ya, ternyata kita ada Terus posisi apalagi dikurangi iya, juga kan Sang berita Hao. kemarin kan ada yang berita Sang Hao mau diselidiki kan itu foodnya, dan aku yakin itu beneran mungkin dikurangin sih, soalnya terlihat terbukti yang waktu jadi iya. Killing Part itu kan bener-bener pengurangan, padahal Sang Hao 1 M lebih kan, jadi 600 kan, itu kan nge-freeze kayak gitu kan, berarti dia bener-bener kayak menyelidiki sebenarnya kan gitu. Jadi gak main-main nyelidikinya. Dan juga masa kecurangan itu kan akhirnya kita hamin 1 voting kan, aplikasi langsung diupdate. Terus katanya ada beberapa HP Cina nggak bisa kan. Jadi kayak itu adalah urgensinya Mnet untuk ya memperbaiki sistem vote-nya dia yang dicurangi. Betul, gitu. betul. Jadi probabilitas Sang Hao ada di posisi top 2 itu sebenarnya sudah mengecil sejak Ricky itu masuk. Iya. Aku tuh sudah hampir pesimis waktu itu. Waktu itu kayak kan kita nonton live nih ceritanya kayak jadi loh siapa ini gitu, terus Sok Matthew keluar kan, terus waduh Sok Matthew keluar tambah aduh gimana pilihannya tuh cuman Hanbin sama Eugene. Iya. Terus kayak Lily tuh langsung lemes, Paniko kamu tuh harusnya seneng gitu, aku loh Suhanbin loh, kok Suhanbin Sang Hao belum masuk gitu. Lily tuh udah sampai lemes ya, padahal dia kan Rosin ya. Sudah pesimis sebenarnya, tapi ternyata menurutku ini berarti bukti nyata, maksudnya real tanpa tidak mencurangi, dia tanpa kecurangan menurutku ya, bukannya berpihak. Aku padahal orang yang selalu menuduh ya Mnet itu ada-ada aja gitu loh. Tapi juga mungkin karena nama auditornya juga dipertaruhkan ya. Bahaya juga ya auditor kalau dia ketahuan curangan, sebenarnya juga ya baik lagi ya, kita asas percaya Mnet aja. Terus selain itu, selain China, senternya itu bukan orang Korea untuk pertama kali. Bukannya bagaimana, kan semua orang juga di dunia per-K-popan pasti sudah tahu hal itu gitu loh. Jadi buktinya dulu Sakura mau peringkat 1 juga tidak itu bisa. Juga kalau aku nggak salah inget ya kan, itu bisa beberapa tahun lalu, itu waktu Sakura itu juga fanbase-nya Sakura kan gede banget tuh di Cina itu, sampai mereka tuh melakukan hitung-hitungan manual kayak gitu. Juga mereka mempertanyakan, loh Sakura ini harusnya nomor 1 kayak gitu. Itu juga ada kayak itu kan jadi seperti tanda tanyanya, kayak saya sudah melekat image Mnet tidak akan menjadikan orang di luar Korea sebagai center. Betul. Cuma aku nggak tahu di season berikutnya ya. Dan aku beneran nggak menyangka, maksudnya kan Min Hyun waktu pertama itu sudah bilang, wah ranknya sungguh tak terduga kayak gitu kan. Gak menyangka tak terduga seperti ini gitu. Kaget sih. Aku kayak kaget. Aku ketika kan sebenarnya aku berharap Pak Hanbin masuk ya. Kayak aku sudah ngomong gini, kalau misalnya antara Gunwook, Lee Ho-taek atau siapa ya? Iya, rasanya Gunwook atau Lee Ho-taek aku ngomong masuk, Pak Hanbin tuh nggak mungkin masuk. Terus kayak Pak Gunwook langsung sebutin, sudah berakhir Pak Hanbin, dan ternyata beneran kan, kayak saya memang ya nggak bisa sih, dan ternyata sudah berakhir. Harapanku sudah di sana tuh berakhir, tapi ya untung aja. Ya nggak apa-apa sih menurutku, it's not bad gitu. Cuman kan ya kita kan ada harapan ya sebenarnya. Dan menurutku, aku kan sejauh ini langsung berpindah ke Twitter, langsung sebentar. Kelihatannya fandomnya ini lumayan, maksudnya lumayan solid ya orang-orangnya. Maksudnya yang terpilih pun pada akhirnya kayak ya
berusaha melindungi apa yang Ada. line up terdebut ini gitu loh. Saya mungkin traumatis ya, kejadian X1 itu sangat traumatis sih. Iya. Ketika mereka mempertanyakan justru malah jadi pusat hancurnya proyek itu, misalnya kan kayak gitu. Itu kan berawal dari ketidakpuasan para fans kan sebenarnya X1 itu. Iya, sepertinya sejauh ini setelah berakhir aku buka sebentar Twitter, kelihatannya ini lebih solid menurutku. Dan juga harusnya ini menurutku ini juga pelajaran dari Mnet sih. Kenapa? Karena X1 itu dulu kan vote-nya adalah voting by SMS. Iya. Sebenarnya yang dipermasalahkan oleh orang yang waktu itu ngelapor di pemerintah itu iya. karena itu tuh SMS berbayar, ada uangnya di dalamnya. Oh iya Kak. Iya, jadi Oh, yang iya, dipermasalahkan tuh vote berbayarnya, SMS berbayar. Karena ini Mnet dia tuh menggunakan aplikasi, kemudian pun akan ada protes pun katanya tidak akan menjadi hal besar karena tidak ada sangkut paut dengan uang. Seingatku tuh kayak gitu kejadiannya. Oh gitu Kak. Oh. Karena itu SMS berbayar. Oh. Misalnya kayak kalau kita pesen ringtone kayak gitu Oh, dulu. gitu. Ketik rek kan dulu kan gitu. Oh, aku kurang lupa ya, kurang lupa. Cuman bahkan Pak Gun mungkin ini mbak Pak Gun. Pak Gun tuh sampai gemeter loh dia. Iya, jadi tidak menyiapkan speech. Dia tuh katanya kayak ya terus happy aja dia kayak gitu, mungkin ya kayak apa ya, aku 9-10 mungkin damainya, mungkin menurutku gitu. Makanya dia tuh kok santai, dia loh aku lo kaget, aku tuh mau nangis tapi nggak bisa nangis soalnya kaget kayak gitu. Dan Ricky pun juga sampai dia tuh juga termasuk kaget juga loh Ricky. Iya, dia kelihatannya tidak menyiapkan speech, pada akhirnya menggunakan bahasa Inggris tadi. Karena dan juga saya membawa tato itu karena ada random sebenarnya ya. Mungkin ya daripada aku nggak ngucapin apa-apa, malah lucunya Mindin kan sempat tanya gini loh, sudah itu tok tahu? Oh enggak, aku mau ngomong gitu. Soalnya kayak jedanya lama kan dia. Dan juga aku juga mau menyoroti juga Sang Hao yang dia kagetnya tuh kayak posisi 1 Sang Hao gitu. Aku juga kaget, nggak cuma Sang Hao. Sampai Sang Hao tuh kan kayak Sung Han Bin tuh udah kayak gini kan, kayak udah kan kamera nge-shoot ke misalnya Sang Hao ya, kayak Sung Han Bin tuh kayak gini kayak gini. Terus kayak Sang Hao tuh kayak sama Kang Nik kayak gitu, kayak dia tuh bahkan tidak percaya loh. Meskipun kayak gitu mungkin ya ini kepercayaan dirinya Sang Hao tuh harus diakui hebat sih. Maksudnya dia tuh meskipun di saat kaget kayak gitu tetap berusaha internasional, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa China, Korea utama sih panjang lebar itu. Sampai Mindin tuh kiranya sudah selesai gitu. 2 kali ya. 2 kali. Langsung diserobot bahasa lain. Tapi memang harus diakui kayak sepertinya Sang Hao mungkin sedikit terganggu karena dia kaget ya, kayak dia sempat rada bingung ngomong sebenarnya, tapi kayak akhirnya dia menemukan momen aku harus bisa berterima kasih dengan bahasa ini, karena dia mulai kayak sadar tuh di waktu ngomong bahasa lain sih, maksudnya bahasa negara lain kayak gitu. Betul. Dan harus diakui lah ya, Sang Hao tuh pekerja keras banget. Ini yang aku maksud, dia tahu dia tuh di Korea, bahasa Korea dia bagus loh menurutku, meskipun terpatah-patah kayak gitu. Bahasa dia Koreanya tuh kosakatanya itu sudah banyak. Itu sih hebatnya, maksudnya dia nggak menyanyiakan, dia tahu aku dicintai di Korea, aku dapat suara di Korea. Dia juga nggak semena-mena belajar seenaknya. Dia harus diakui dia orangnya tekun. Jadi menurutku deserve lah gitu. Dan untuk Han Bin ya akhirnya Han Bin juga nggak masalah sih ya, masih kopling aja ya dia mereka berdua. Menurutku itu sih, kita sebagai fans yang tahu Han Bin kepinginnya juara 1, dia mau minta save di nomor 1, ya mungkin ya sorry nggak bisa memberikan kamu yang terbaik yang apa kamu inginkan. Tapi menurutku Alindas juga nggak sia-sia kok vote-nya gitu loh. Buktinya dia dari peringkat 3 tetap bisa stay di peringkat 2 meskipun tidak mencapai peringkat 1, itu luar biasa gitu. Dan apalagi menurutku Alindas lumayan loh, maksudnya dia kayak kerja sama Ayu gitu, kayak gitu. Itu sebelumnya itu sempet trending di PAN Korea, Twitter Korea.
maksudnya Kak, soalnya sampai ternotis di orang Koreanya sendiri, Alin Dance itu kerjasama sama Yuena, gitu loh. Tapi kalau melihat dari footage ya, ini kayak gimana? Tapi kayak Sungan Bin ya ikut senang dengan Sang Hao. Iya, Mereka iya. masih sempat ngelap-ngelap keringat, masih Iya, jalan berpelukan bareng bersama. gandengan. Itu momen remah-remah Hao Bin yang sangat gitu. Menurutku hebatnya ini nih harus diakui, Zero Base One ini akan tetap menjadi 2 center. Menurutku karismanya mereka berdua itu tidak terkalahkan. Mereka sama-sama hebat kok. Mereka sama-sama hebat dan saya kayak bahkan aku kaget tuh ketika narikan Bina itu mereka ternyata double center loh, tidak menggunakan Sungan Bin aja double center. Meskipun yang lagu baladnya mereka dua center loh. Sama Eugene juga ada. Maksudnya mereka akan tetap melekat mereka berdua itu. Dan satu paket. Dan menurutku hidup Robin. Ini legendnya season ini sih menurutku. Nggak semua orang bisa seperti itu menurutku. Karismanya mereka berdua tuh kuat menurutku, dan karismanya itu bagus, sinerginya tuh bagus menurutku. Sebagai mereka tuh hubungan saya kayak hubungan sehat gitu loh. Iya, benar-benar saling support tapi bersaing dalam sehat kayak gitu loh, kayak berkembang bersama. Benar. Jadi kayak tidak ada yang disesali. Maksudnya kayak fansnya Sang Hao pun sebenarnya awalnya juga tidak meminta posisi 1 sebenarnya. Iya, betul. Mereka tuh hanya ingin berusaha mempertahankan Sang Hao di 1-2. Mereka tahu mereka tidak muluk-muluk untuk menjadi peringkat 1 gitu loh. Dan ya cukup menyenangkan ya melihat double center kita tetap menjadi double center. Maksudnya top 1-2 maksudnya kayak gitu. Yes, betul. Cuman ya sedikit juga Han Eugene sih. Han Eugene, iya. Kenapa dia tuh bisa drop sejauh itu ya? Padahal dia tuh kualitasnya tuh banyak loh. Iya, aku tuh juga mempertanyakan kenapa ya. Dan juga rada konyolnya gini, ketika mau main Han Eugene gitu, itu tuh langsung biasanya kan dilihatin 4 nomor terakhir tuh. Iya. Katanya karena jam tayangnya tuh udah kelamaan. Sudah kelamaan dan mungkin jam malamnya jam malam. Han Eugene masih di bawah umur nggak sih? Iya, masih di bawah umur, harusnya jam malam, jadi harus segera turun kan. Nggak mungkin juga kalau misalnya Han Eugene nggak ada. Itu agak lucu sih memang. Mungkin karena tidak bisa campur tangan itu, menurutku ya. Kan dia tetap mau nggak mau membiarkan Han Eugene tetap ya sesuai ranknya yang ada gitu kan. Dia makanya bisa dicepet-cepetin itu. Iya. Cuman tapi excited sih. Katanya kayak sinergi timnya kan udah ada kayak trio bocil-bocil, Gyufin, Eugene, sama Pak Gunwook itu kayak bocil-bocil jahil ya. Terus habis itu ada Bapak mengayomi ya, ada Kim Ji-woong. Iya. Terus kita ada tunggu pengumumannya siapa yang leadernya. Ya kemungkinan ya harusnya Kim Ji-woong ya. sih. Tapi bisa kemungkinan juga Pak Han Bin juga mungkin sih. Pak Han Bin, Sung Han Bin sama. Nggak bisa Sung Han Bin, ada kemungkinan Sung Han Bin juga bisa. Iya. Tapi jangan Kim Ji-woong nanti salah nama nanti. Itu lucu banget kayak namanya apa, kayak Kim Ji-woong tuh mungkin tidak peduli. kayak aku mau mikir loh, ini ranknya kapan disebutin kayak gitu ya. Dia sampai kayak nggak ngamati kayak apa ya namanya. Nggak dengar di backstage tadi namanya disebutin tuh apa. Enggak, kalau menurutku Kim Ji-woong terlalu fokus kayak untuk yang lain itu akhirnya menotis, oh tadi disebut tuh Zero Base One gitu kan. Memang tapi namanya rada sulit sih, tapi ya kepanjangan ya, tapi ya lumayan lah daripada X1 kan kayak gitu nggak enak. Ini Zero Base One kan setidaknya nadanya Mnet terobsesi dengan One ya. Tapi ya daripada Kepler nanti salah nama kayak sing di award itu apa lupa aku. Iya, sampai salah nama ya wis nggak apa-apa lah, kepanjangan tetap bisa dibaca kan gitu. Soalnya Kepler memang rada aneh sih pakai huruf dan angka kan, makanya mungkin dia menghindari kayak gitu, makanya pakai Zero Base One kayak gitu, angka yang jelas gitu ya. CB1. Cuman ya tak pikir bakal namanya tuh kayak galaksi kayak gitu ya. Iya, soalnya kan sudah planet-planet gitu kan. Terus warnanya juga kan ungu pink kayak mungkin kayak galaksi Andromeda apa gitu ya. Itu sebenarnya cukup simple ya.
Siapa ini yang berhasil memasukkan nama ini? Jangan orang dalam Mnet sih. Kok ngasih namanya panjang banget ya? Soalnya kan memang waktu itu kan harus ada kayak filosofinya gitu kan. Ya, kalau dulu. Ini kan filosofinya dari 0 Menjadi jadi 1. 1. Ya. Bagus, Ya, bagus, bagus. by the way kontraknya 2,5 tahun ya, 2 tahun 2,6 bulan. Jadi ya itu sama kayak Iceborne tadi kita sudah survei. Ya sama kayak Wanawan juga. Wah, nah, itu cuma Rasanya satu atau 2 tahun lah. nggak tahu lah. Cuman ya karena saya tuh juga mengikut Iceborne ya, tapi memang nggak banget. Itu memang kelihatan rada lama ya, tapi semuanya cepet. Jadi ya siap-siap aja ya. Tak kira kontraknya bakal 7 tahun atau 5 tahun, ternyata tidak berhasil melobi kontrak ini. Iya. Jadi itu kita rasa komentarnya kita maunya singkat tapi panjang. Iya, kita tunggu konten-konten segera Zero Base One. Apalagi Mei sudah mau ke Kekon Jepang tanggal 14-15. Oh, 14-15 Mei. Yes. Jadi dalam waktu 2 minggu mereka sudah terbang ke Jepang. Kita tunggu konten-kontennya. Nanti mereka menampilkan apa? Biasanya pengumuman leader, terus pengumuman salamnya mereka. Itu sama fanbase. Iya. Ditunggu segera. Ayo, kapan konten-konten? Apakah IG-nya sudah ada? Jangan lupa di follow. Harusnya ya. sudah deh. Tadi kan ada barcode itu, cuman aku nggak sempat nge-scan. Jadi itulah, kita juga ada konten lain ya di The K Channel. Jadi jangan lupa komen, like, and subscribe. Karena kita juga di sini punya konten nggak cuma tentang Boys Planet, kita juga punya konten Zero Base One nanti. Yes, Coming soon. coming soon. Kita tunggu upload. Jadi untuk komentar tentang Zero Base One ya sudah bukan top 9 lagi, Zero Base One sudah berakhir di sini. So let's end this here and see you later.